Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. 2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Akan begitu? Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Tahu salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? 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 Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Politikus PDI Perjuangan Arya Bima serta Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, tadi dengan temuan-temuan dan hasil survei yang disampaikan oleh Mas Burhan, kira-kira strategi apa lagi yang akan disiapkan oleh Gerindra untuk benar-benar memastikan potensi lebih besarnya agar Pak Prabowo ini bisa menang? Karena sebenarnya beda-beda tipis nih Bang Habibur Rahman. Memang beti ya, beda-beda tipis. Tentu kami melihat hasil survei ini sebagai rujukan yang ilmiah terkait yang kami cermati soal head to head. Itu adalah fenomena bagaimana Pak Prabowo dianggap sebagai tokoh tengah, tokoh yang tidak ekstrim A dan tidak ekstrim ke B, ya. Sehingga kalau dilakukan sampai putaran kedua pemilu ini, Pak Prabowo adalah sosok yang bisa diterima kedua kubu. Pak Prabowo sebetulnya bisa diterima oleh pemilih Pak Ganjar dan juga bisa diterima oleh pemilihnya Pak Anies Baswedan. Nah, itulah kenapa kami selalu mendorong ya, menyampaikan gagasan bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang sangat positif dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi kerjasama yang maksimal Pak Jokowi dan Pak Prabowo di kabinet ini kan menghasilkan capaian yang luar biasa. Pak Prabowo maksimal sebagai Menhan, kinerjanya Pak Jokowi secara umum approval rate-nya tinggi sekali. Apa yang akan dilakukan dengan kondisi seperti ini? Tentu kami akan semakin menegaskan bahwa Pak Prabowo adalah tokoh pemersatu dan sekaligus tokoh yang akan melanjutkan semua capaian legasi prestasinya Pak Jokowi yang ada saat ini. Nah, itu yang akan kami sampaikan. Kinerja Pak Prabowo di Kemenhan akan terus dimaksimalkan, begitu juga kinerja para legislator Gerindra di berbagai daerah dan di pusat. Selain itu, mesin-mesin partai politik, ya kan kami kan baru secara resmi mendapatkan dukungan dari 2 partai parlemen dan sudah ada juga 2 partai non parlemen. Mereka punya mesin politik yang cukup maksimal ya, ada di berbagai daerah, punya anggota DPRD, punya struktur hingga ke tingkatan ranting. Itu yang akan terus kami maksimalkan. Hari-hari ini kami sudah rencanakan ya dan sudah mulai berlangsung konsolidasi struktur di berbagai daerah dengan hostnya berganti-ganti. Misalnya di Jawa Barat Gerindra menjadi host, di Jawa Timur PKB dan seterusnya. Ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, kalau kita lihat ini tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan, kalau misalkan dari head to head ini artinya Prabowo lebih leading. Sepertinya kan Pilpres mendatang ini akan terjadi 2 putaran. Nah, artinya bagaimana PDI Perjuangan akan menyikapi ini? Paling tidak memikirkan strategi seperti apa? Yang pertama kami menghargai ya dan sangat memperhatikan ya hasil-hasil setiap survei yang selalu muncul.
Dan saya meyakini bahwa calon Pak Ganjar Pranowo nanti akan leading di tahun 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Kalau dari hasil survei sekarang, kita harus kerja keras, turun ke rakyat. Tadi disampaikan Pak Prabowo ini kampanye kan sudah 15 tahun, kalau Pak Ganjar kan baru 4 bulan. Dari 4 bulan turun ke bawah ini masih ada 11-15% yang belum kenal Pak Ganjar. Kita harus sosialisasikan itu untuk kenal Pak Ganjar sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ini penting karena hasil survei sekarang itu head to head-nya memang ada selisih. Tetapi satu hal yang nanti Mas Burhanuddin juga akan sampaikan, kalau Pak Prabowo bisa dikenal 100% pemilih Indonesia. Kalau Pak Ganjar masih ada 11-15% rakyat Indonesia belum kenal Pak Ganjar Pranowo. Ini yang harus kita kejar dulu supaya seluruh masyarakat Indonesia kenal Pak Ganjar Pranowo dan kenal dia sebagai calon presiden. Setelah kenal, tentunya kita akan menyampaikan berbagai hal yang menyangkut program-program calon presiden. Kami percaya Pak Ganjar Pranowo akan lebih unggul untuk menyampaikan program-program sebagai calon presiden, terutama pada saat kampanye nanti. Dan kami percaya rakyat sekarang juga rakyat yang cerdas, rakyat yang ngerti betul apa yang sebenarnya diinginkan oleh dia dan apa yang sebenarnya pemimpin itu mampu merealisasikan keinginan tersebut. Ini yang terus kita lakukan dan kami berharap survei-survei itu terus akan dinamis, rakyat juga semakin cerdas, dan kami juga tidak terlalu panik dengan berbagai partai yang terus makin banyak mendukung Pak Prabowo, karena prakteknya bahwa koalisi partai yang sebesar apapun nggak terlalu berpengaruh pada elektabilitas calon presiden. Yang penting bagaimana strategi kampanye untuk menyiapkan berbagai hal untuk terus mengajak para pendukung Pak Ganjar Pranowo menyebarluaskan berita-berita yang baik, jangan menyebarkan berita-berita bohong, apalagi kebencian, apalagi manipulatif, dan kami tidak ingin cara-cara menjelekan pihak-pihak lain. Ini yang strategi kami untuk lebih menghadirkan dan mendatangkan Pak Ganjar Pranowo. Kami ingin memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya bahwa sosok Ganjar Pranowo itu seperti apa, termasuk latar belakangnya, karier politiknya, dan kinerja suksesnya yang sampai hari ini belum banyak mendapatkan ruang rakyat Indonesia ini untuk mengerti. Apalagi tanggal 5 Februari besok Pak Ganjar sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur. Kalau kemarin hanya hari Sabtu dan Minggu Ganjar Pranowo itu bisa berkeliling, sekarang setelah tanggal 5 nanti akan banyak waktu untuk mengenalkan diri, sehingga 100% kenal Pak Ganjar Pranowo dan 100% nantinya akan menentukan pilihan untuk calon presiden ke depan. Insya Allah Pak Ganjar Pranowo akan unggul setelah mengetahui sebenarnya siapa Ganjar Pranowo. Oke, artinya PDIP optimis ya Mas Arya Bima, dan mau bilang kalau ini belum apa-apa nih, belum pamungkasnya yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo dan juga PDIP. Nanti angkanya tidak hanya Betty tapi jauh bisa meninggalkan Pak Prabowo begitu. Sangat optimis. Kalau sekarang ini kan baru patos ya, patos bahasa filsafatnya. Nanti pada saat logos bagaimana narasi-narasi itu akan dipersandingkan, apalagi di dalam debat capres, kami percaya siapa sebenarnya Ganjar Pranowo adalah penerus Pak Jokowi yang telah melakukan fondasi 10 tahun. Tentunya dengan beberapa hal yang kritis terkait beberapa menteri yang gagal melaksanakan program-program Jokowi. Itu kita akan kritisi, bukan salah Jokowi, bukan salah kebijakan dan programnya, tapi banyak menteri-menteri yang kurang bisa menerjemahkan hal-hal yang terkait narasi besar Pak Jokowi dengan Indonesia sentris, dengan fondasi infrastruktur 10 tahun yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Ganjar akan mampu itu, saya kira itu. Kita coba cari tahu di Gerindra dulu Bang Habibur Rahman. Kalau sampai Pak Prabowo salah pilih cawapres, wah ini kayaknya hitung-hitungannya juga bahaya nih. Gimana lalu Gerindra mempersiapkannya supaya tidak salah langkah? Ya, sedikit saya menanggapi tadi soal dukungan partai ya, bahwa memang tidak absolut dukungan partai memperkuat elektabilitas capres. Tetapi kalau kita bicara pengaruh, tentu ada insentif pengaruh. Kita lihat rekan-rekan partai ini punya struktur
nama ya, kepengurusan hingga ke tingkatan paling dasar. Kemudian partai-partai tersebut juga punya tokoh-tokoh yang bisa menjadi vote getter. Lalu juga ada jaringan sumber daya manusia yang sangat banyak, itu yang dimiliki partai-partai, dan itu tentu kami akan maksimalkan dengan kami memperhatikan masukan dan analisa yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin tadi terkait capres dan cawapres. Terkait cawapres Partai Gerindra ya, kami perlu tegaskan bahwa itu menjadi domainnya para pimpinan kami. Tentu ya, para pimpinan kami akan mencermati dengan baik ya, secara mendalam masukan-masukan dari berbagai pihak, baik dari rekan-rekan lembaga survei, dari rekan-rekan media, dari rekan-rekan partai politik itu sendiri, dari tokoh-tokoh masyarakat. Kami akan cermati betul-betul, masak-masak, sehingga memang penentuan cawapres ini tidak akan gampang. Harus keluar nama yang benar-benar perfect. Yang pertama disetujui oleh semua anggota koalisi, ya, baik yang parlemen maupun non-parlemen. Yang kedua tentu harus membawa insentif elektabilitas. Iya, kalau kita dengarkan dari Mas Arya Bima, kalau untuk pasangan sendiri dari Mas Ganjar, artinya kira-kira sosok mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan paling tidak untuk meningkatkan elektabilitas? Sebelum sosok, yang lebih harus diperhatikan adalah kecocokan kedua pasangan ini untuk melanjutkan 10 tahun fondasi pemerintahan Pak Jokowi ini untuk menjadi Indonesia yang lebih produktif dengan tantangan dan ancaman zaman baik dalam skala internasional maupun skala nasional dan regional. Ini adalah kompetensi keduanya harus dalam satu narasi yang betul-betul dalam standar minimize threshold ideologis ya, yang teknokratik. Ini adalah sesuatu kompetensi. Tetapi tidak menutup kemungkinan tadi bahwa selisih yang demikian unggul satu dengan yang lainnya antar pasangan yang disimulasikan oleh Mas Burhanuddin ini, sosok cawapres juga sangat ikut menentukan di hasil akhir dari kemenangan Mas Ganjar Pranowo. Tentu Bu Mega beserta partai pengusung saat ini tentu akan mengolah, memilih cawapres yang pastinya tidak mendowngrade elektabilitasnya Mas Ganjar Pranowo, tetapi bagaimana ikut memberikan dukungan secara elektoral. Tapi sekali lagi, pengusung partai politik itu memang betul Mas Habibur Rahman ada efek, tapi kita juga pengalaman pengusung Pak Jokowi di tahun 2019 di Jawa Barat itu mendapatkan suara 60%. Pengusung partai politik Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi hanya mendapatkan 40%. Dari pengalaman itulah tentunya sosok cawapres yang mempunyai kompetensi yang cocok dengan pasangan capres ini sangat menentukan, dan partai politik pun yang bekerja pun juga mempunyai pengaruh juga. Tapi sekali lagi, strategi kami ingin mendapatkan sosok cawapres yang tentunya pasti mempunyai suatu narasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih produktif di dalam konteks industrialisasi yang sudah fondasinya dibuat oleh Pak Joko Widodo, yang di dalamnya PDI Perjuangan adalah merupakan partai pengusung. Ini adalah suatu hal yang lebih penting. Percuma kami mendapatkan sosok yang punya elektabilitas tinggi juga, tapi justru tidak produktif di dalam pemerintahan ke depan. Dan kami percaya rakyat tadi sangat cerdas sekarang melihat kedua sosok itu, apakah betul-betul ini adalah sosok yang mampu mempunyai suatu narasi tentang hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan Indonesia saat ini ke depan, mampu mewujudkan apa itu Indonesia yang akan masuk di dalam kelas negara maju, kemudian hal-hal yang menyangkut pertumbuhan ekonomi kita akan masuk negara yang di atas middle income track. Ini adalah hal-hal yang penting. Sekedar populis itu tidak disalahkan di dalam pemilu, tapi kalau kemudian saat ini yang terjadi nampaknya kok lebih pada kepentingan mak comblangnya ya, kepentingan urusan pengusungnya. Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan ini nanti ke depan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Saya kira itu
lebih kami pentingkan. Saya kira itu. Oke, tinggal kita tunggu nanti bagaimana hasil ujian dari strategi masing-masing partai di Pilpres 2024. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.